get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab. Oke guys, kita sepil orangnya. Mang Kakang, senpai saya Nikise, yang 2 minggu lalu baru datang lagi ke Jepang setelah penantian sekian lama di Indonesia ya Mang ya. Dan gimana Mang Kakang sekarang perasaannya sudah sampai lagi di Jepang Mang? Alhamdulillah, nunggu 2 tahun bisa balik lagi ke Jepang ya, ketemu sama teman-teman lagi, ketemu sama Jaya itu sekali di Kosu ya. Di Kosu. Habis dari itu gua balik ke Indonesia, yang harusnya 2 bulan di Indonesia ternyata 2 tahun nunggu di Indonesia. Capek sih. Alhamdulillah sekarang seneng udah bisa balik lagi ke sini ketemu kalian. Itu kenapa bisa sampai 2 tahun gitu Mang? Harusnya kan 2 bulan ya. Nyampe 2 tahun itu kenapa? Ceritanya. Corona. Pertama itu Corona ada di Jepang tahun 2020. Sedangkan kasus Corona itu adanya per 2019 ya. Masuk ke Jepang itu 2020 per bulan 2 kalau nggak salah. Bulan 2 itu cepet, dari sebulan itu kasusnya udah 1000 orang di Jepang. Dan gua balik di bulan 3 tanggal 15. Udah lagi hangat-hangatnya tuh Corona. Baliklah karena memang kontrak harus wajib pulang. Yang harusnya balik lagi Juli tanggal 28, bahkan tanggalnya pun udah ada, akhirnya ketahan gak bisa masuk. Karena itu alasannya berarti ya. Karena Corona gak bisa masuk. Bukan karena ada masalah apa-apa ya. Enggak, bukan ada masalah apa-apa. Selesai 3 tahun Jisusei. Sekarang nambah lagi 2 tahun. Itu istilahnya apa itu namanya Mang? Kalau nambah Sanggo. lagi Sanggo ya. Iya, sekarang Sanggo belum TG, belum masuk TG. Dan sekarang buat kedepannya ini ada pengen apa gitu? Kayak Gua keinginan apa gitu? sih Setelah sudah sampai lagi di Jepang. sekarang rencananya sih pengen ngambil kesempatan hidup di negara maju, diambil pelajaran dari negara maju dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang sangat bagus sih, harusnya lebih open minded sih sekarang. Memanfaatkan kita sekarang di Jepang, jangan cuma kerja sama tidur doang. Benar. Ada rencana-rencana juga sih. Harus lebih kreatif lagi emang ya. Harus itu di Indonesia ataupun di Jepang. Cuman kebetulan di Jepang harus lebih kreatifnya, harus lebih lagi. Soalnya kita lagi di negara maju, ngambil pelajaran lah di sini supaya ya minimalnya bisa kita terapkan di diri sendiri. Kakang juga ngomong-ngomong punya YouTube juga ini guys. Dia punya YouTube juga guys. Ya, Nanti kalian juga lihat-lihat lah YouTube dia. Apa nama YouTube-nya? Rimba Spasi JP. Rimba Spasi JP. Cover lagu sih. Baru kontennya baru cover lagu. Nanti buat kedepannya itu ada apa-apa? Kedepannya rencana sih ada podcast. Podcast juga ada. Ada podcast dan ada game juga kali. Game lagi juga ada. Siap. Coba jadi gamers abah-abah ya. Kalau podcastnya sendiri itu apa? Kita ngundang sesama Jisusei apa Sanggo apa TG apa orang Jepang itu. Rencana semua pertama dari Jisusei ada. Dari Jisusei, kedua dari TG juga harus ada. Ketiga dari orang Jepang. Karena lumayan ada ini nih, ada teman orang Jepang juga. Dan udah di kontak bisa mampir nanti di YouTube saya. Alhamdulillah. Nanti tungguin ya guys ya. Pokoknya pantengin aja itu. Rimba JP. Pokoknya ada kejutan-kejutan. Banyak kali. Ada kimochi-kimochinya guys. Jangan sampai itu. Tuh, iya siap. Iya begitu Jay. Begitu ya, emang harus begitu sih. Ini kan saya sendiri angkatan ke-5 nih. Nanti kan ada angkatan ke-6 ini Mang. Ini pesan-pesannya untuk kohai yang di Indonesia ini kan dia kan udah nunggu lama nih Mang. Oh iya. Ya juga mungkin juga Mang Kakak ngerasain gimana lah menunggunya itu seperti apa. Gimana pesan-pesan itu? Pesan buat pesan buat kohai yang mau datang nanti Rokise ya di Osaka, di perusahaan bento di kita. Pesan dari sekarang bahasa Jepangnya dimantepin lagi, terus jaga kesehatan, apalagi sekarang kan corona harus benar-benar sehat ya kalian ya.
Pertama kesehatan, jaga kesehatan. Kalau lagi di asrama dulu, jangan dulu keluyuran, nanti susah lagi kan kalian nunggu ke Jepang. Capek banget kan nunggu. Nah, terlepas dari kesehatan juga, bahasa Jepangnya juga jangan cuek lah. Jangan cuek, harus belajar tetap supaya kerjaannya enak, nyaman, kita bisa komunikasi dan enjoy lah. Kalau kerja terus bahasa Jepangnya ngerti itu enak. Kita bisa komunikasi, bukan hanya sekedar bekerja. Ntar kita di luar main bisa bisa ngobrol-ngobrol sama orang Jepang, lebih enak lah, lebih nyaman. Soalnya beda lagi kalau misal kalian tuh datang ke Jepang cuma fokus kerja, bahasa Jepangnya dibiarin, gak nyaman loh nanti. Kerja nggak bisa karena emang nggak ngerti kan. Benar. Karena nggak ngerti terus nggak bisa kerja, dimarahin terus. Nah itu yang faktor penyebab kalian gak betah di Jepang itu sebetulnya. Pertama dimarahin oleh orang perusahaan. Ada juga seperti itu ya? Iya, banyak ya. Pertama, banyak masalah di perusahaan karena pekerjaan kurang bagus. Karena nggak ngerti itu bahasa ya. Itu dia faktornya, itu bahasa tetap. Lagian enak kok, ilmu itu kan nggak enteng dibawa. Benar. Ilmu itu enteng dibawa kalau kita pinter. Terus nanti juga kita kan pulang ke Indonesia. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini nih, yang di Jepang, semoga pulang ke Indonesia punya usaha, Amin. punya penghasilan sendiri, nggak kerja di pabrik lagi ya di Indonesia. Tapi kalau misal modalnya belum nyampe untuk buka usaha sendiri, ya otomatis kalian kerja lagi kan. Nah, bahasa Jepang itu modal suatu modal juga. Bisa dibandingkan, bisa jadi perbandingan emang ya. Iya dong. Dan yang paling pasti harus punya sertifikat level bahasa. Untuk N3, saya punya N3, kerja di Indonesia itu dapat tunjangan, mungkin tergantung perusahaan ya. Di perusahaan yang kemarin saya sempat kerja dulu di Indonesia itu, tunjangan level bahasa Jepang N3 itu 250.000. Lumayan itu. Dapat ya. Dapat. Cuma-cuma itu. Cuma-cuma. Karena dapat bahasa N3 itu. Iya. Karena itu dia. Jadi itu bahasa itu penting guys. Penting banget. Kayak Mang Kakang ini ya udah di level N3, dapat tunjangan kalau kerja di Indonesia insya Allah. Dan dia juga dapat tunjangan juga di sini emang ya, bonus. Iya. Kalau dapat level N3 itu N2 apalagi ya. Kalau nggak salah gaji gua kemarin tunjangan bahasa Jepang N3 di sini di Jepang, kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 2.000 yen kalau nggak salah. Apa 2.500? 2.500 ya. Kalau nggak salah 2.500. Kalau N2 itu 6.000 kalau nggak salah. 6.000. 2,5 6.000 juga udah lumayan itu. Iya lumayan. Jadi kalau di Indonesia ini tuh sekitar 300 ribuan ya. Sekitar segitu. Itu cuma 300, kalian dapat bonus kalau kalian bisa. Iya. Bahasa Jepangnya lebih ditingkatin lagi. Karena ada kita kan apresiasi. Iya. Pertama kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang Jepang, bisa enak lah nyari teman di sini. Terus dapat level bahasa itu, dapat duit juga kan. Iya benar. Kita kan semua kan suka sama duit kan. Benar. Sini juga kan tujuannya cari duit ya enggak? Iya. Tapi terlepas dari nyari duit, nyari ilmu juga ya. Benar. Jadi nanti ada podcast juga ya, saya tungguin itu podcast yang pasti seru guys. Podcast ada nanti. Nanti kita juga bakal sharing-sharing tentang kerjaan TG itu seperti apa. Kaburan juga seperti apa. Tapi nggak tahu. Jangan kaburan ya. Jangan itu nggak boleh. Tapi kaburan juga ada kayak yang denger kan ya. Yang kaburan itu banyak. Banyak juga di Jepang. Iya, cuman kasihan, lebih jangan lah, mending jangan. Ya mungkin teman-teman yang pertama jadi susah terus kaburan ada juga ya. Banyak. Memang mungkin tidak direncanakan ya. Dari pertama tidak direncanakan untuk kabur. Tapi mungkin juga karena tekanan di kerjaan mungkin. Kondisi di sini ya. Tidak sesuai mungkin. Nah, itu dia. Tidak sesuai dengan nyalinya juga. Pertama dari Indonesia kita gambar imas ya kan. Sampai sini mah gambar imas yang mungkin keadaan dia seperti di sini kan kayak panas banget ya enggak. Dingin banget. Itu di dalam kita juga ngerasain di dalam gimana yang di luar. Punya mental sih yang
paling penting juga mental. Cuman bener-bener gak disaranin banget buat kaburan ya, karena kita nggak dapat asuransi, ilegal juga, kita melanggar hukum. Cariin polisi ya? Dicariin polisi. Setahu saya sih yang kaburan itu Jay, pergi kemana-mana itu bawa tas banyak, pakaian dalam, terus serba ditutupin, kayak pakai hoodie, pakai masker. Kalau sekarang kayaknya di musim corona ini kayaknya agak bantu. Soalnya ditutup ya. Soalnya ditutup, agak ditutup. Terus kasihan yang orang. Terus juga kayaknya kan nggak bebas juga ya. Nggak bebas kalau banget, begitu malah. kan ya. Jangan dong. Harus ngumpet-ngumpet. Harus ngumpet kemana? Kadang-kadang suka ada penggerbekan ini, ngedadak loh, ke apa tuh? Kalau kita kan Jesusnya legal ya enggak? Ya iya dong. Jadi kan Kita kemana-mana kan bisa. dilindungi negara kita. KTP Jepang juga ada. Jishu itu kan magang artinya ya. Kita itu di orang Indonesia magang, melatih ketenaga kerjaan orang Indonesia di Jepang. Di ini antara negara dan negara. Jadi kita dilindungi oleh negara Jepang ini karena kita adalah pemagang. Itu Jay. Tapi jangan semena-mena juga. Benar, kita harus tetap tertib, taat peraturan. Enak kok, nggak ribet kok sebenarnya. Taat mah ya. Yang penting kita lurus sih ya, enggak. Iya Jay. Gimana kalian, sehat nih 2 tahun ditinggalin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kerjaan gimana? Lancar kan? Kerjaan lancar. Ada sempai lagi juga. Iya. Saling bantu lah. Saling numpang kita di sini kan. Saling sama-sama cari duit. Jauh dari orang tua. Nah, itu udah gak ada keluarga. Kita kan di sini yang tadinya kita gak kena jadi kena, terus jadi keluarga kan di sini. Kita ada yang sakit, kita urusin bareng-bareng. Itu. Mang Ridwan itu asalnya dari Cianjur. Dari Cianjur ada, Lampung ada di sini, guys. Indramayu ada, Babang Tampan Indramayu. Oh, Babang Tampan dari Indramayu. Oh, kirain dari sana. Dari mana, Mang? Bojong. Oke, Mang Ridwan, gitu saja. Mungkin nanti bolehlah nyanyi-nyanyi sedikit lah. Boleh nanti tapi yang bener ini. Iya benar, tapi di scan yang nanti. Oh, siap. Kalau sekarang kan kita ngobrol santuy. Oke, jadi ngobrol santuy guys, sharing-sharing tentang gimana kita kerja